Jadi, persoalan mengenai hak interpelasi ini sebenarnya menurut saya ini sih suatu hal yang biasa-biasa saja. Bahkan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta dulu, Ahok ini juga pernah menantang DPRD agar dirinya ini diinterpelasi secara terbuka. Ya, jumpa lagi dengan saya, Muhammad. Ribut-ribut soal interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Baru-baru ini, fraksi PDIP dan PSI telah mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta terkait penyelenggaraan ajang Formula E yang dinilai ini banyak sekali terdapat kejanggalan. Nah, ternyata ada yang lagi panik. Ya, siapakah dia? Ya, siapa lagi kalau bukan gubernur seiman kita, yaitu Gubernur Anies Baswedan. Dia tahu sendiri kan, saking paniknya mau diinterpelasi soal transparansi rencana penyelenggaraan Formula E, Anies Baswedan ini sampai mengumpulkan 7 fraksi lain di DPRD DKI Jakarta untuk diajak makan malam. Nah, perlu digarisbawahi, dari 7 fraksi tersebut, mereka ini adalah dari fraksi PKS, kemudian fraksi Demokrat, kemudian PAN, Gerindra, dan lain-lain. Kecuali hanya PSI dan PDIP yang tidak diundang makan malam oleh Anies Baswedan. Ya jelas gak diundang makan malam lah. Kan cuma 2 partai itu saja yang berani mengajukan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Iya kan? Ya jelas gak diundang lah, yang mau interpelasi masa mau diundang. Ya tapi menurut saya ya, ada yang aneh juga dari undangan makan malam tersebut. Setelah perwakilan dari 7 fraksi itu diundang makan malam oleh Anies Baswedan, ternyata ya secara ajaib mereka ini semuanya kompak menolak adanya interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta. Malah alasan dari salah satu kader partai PKS, katanya ini interpelasi itu malah bikin hubungan antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD ini menjadi kurang harmonis katanya. Lah ini gimana ceritanya, bos? Bukankah ya tugas dan fungsi DPRD itu selain sebagai legislasi atau membuat peraturan daerah bersama gubernur, juga sebagai penyusun anggaran dan pengawasan? Bukankah seperti itu tugasnya? Lah kok bisa hanya karena mau interpelasi, kemudian ini bisa dianggap menyebabkan hubungan kurang harmonis? Gimana ceritanya ini? Ya ini sih kalau menurut saya ya, ada yang sedang panik saja kalau menurut saya. Kalau orientasinya itu seperti itu, jelas ini bukan demi menjaga kepentingan rakyat. Masa ya uang rakyat digunakan hampir 1 triliun rupiah, tapi tidak ada transparansinya. Nah ini gimana? Ya kita tahu sebelumnya bahwasanya Pemprov DKI Jakarta ini telah menggelontorkan uang hampir 1 triliun rupiah untuk menyelenggarakan event Formula E. Nah, anehnya sampai detik ini, sampai sekarang ini, event tersebut masih belum jelas kapan terrealisasi. Bahkan di kalender resmi 2022 yang dikeluarkan oleh pihak Formula E, itu tidak ada nama DKI Jakarta sebagai tuan rumah. Nah, pertanyaannya, emang Formula E ini mau diselenggarakan di mana? Mau diselenggarakan di Monas? Di sebelah mana? Atau memang mau dibuat lintasan muter di Tugu Monas? Apakah seperti itu? Nah, untuk menjawab kesimpang siuran terkait persoalan ini, makanya menurut saya ya, sudah sangat tepat jika fraksi PDIP dan PSI ini kemudian mengajukan hak interpelasi terhadap Pemprov DKI Jakarta. Dalam hal ini adalah Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI. Nah, tapi mungkin ya, dari tadi ini masih ada yang belum paham soal hak interpelasi ini. Nah, baiklah saya akan jelaskan terlebih dahulu apa sih hak interpelasi itu. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ini menjelaskan bahwa interpelasi adalah hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perlu diketahui juga bahwa hak interpelasi ini adalah hak yang tingkatannya ini masih level paling rendah. Karena di atasnya ini masih ada lagi, yaitu hak angket dan hak menyatakan pendapat yang juga melekat pada setiap anggota dewan. Nah, kalau hak angket ini adalah hak anggota DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan
terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah provinsi yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, persoalan mengenai hak interpelasi ini sebenarnya menurut saya ini sih suatu hal yang biasa-biasa saja. Bahkan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta dulu, Ahok ini juga pernah menantang DPRD agar dirinya ini diinterpelasi secara terbuka. Dan kalau perlu, ini juga dimakzulkan kalau bisa. Tapi sayangnya DPRD saat itu tidak berani karena Ahok banyak sekali mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kondisinya ini jelas berbeda jauh dengan sekarang ini. Kalau sekarang, Anies ini bukan didukung oleh masyarakat, tapi didukung oleh mayoritas anggota DPRD DKI Jakarta yang kenyang habis diajak makan malam di rumah dinasnya. Ya memang dilihat dari sudut apapun ya, jelas beda kualitas Ahok dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kalau bisa diibaratkan ya, ini ibarat langit dengan bumi, bos. Nah, tapi ada pertanyaan begini, bagaimana syarat dan pelaksanaannya agar hak interpelasi itu bisa terpenuhi? Ya, sebenarnya pelaksanaan hak interpelasi DPRD provinsi ini telah diatur dalam pasal 330 bahwa hak interpelasi ini diusulkan paling sedikit, ini ada 10 orang anggota DPRD dan lebih dari satu fraksi. Ini untuk DPRD yang beranggotakan 35-75 orang. Sementara DPRD provinsi yang jumlahnya ini anggotanya di atas 75 orang, maka hak interpelasi itu minimal harus diajukan oleh 15 orang anggota dewan dan lebih dari satu fraksi. Jadi untuk konteks DKI Jakarta, jumlah keseluruhan anggota dewan di periode 2019-2024 adalah 106 orang. Sementara yang mengajukan hak interpelasi terhadap Formula E ini berjumlah 33 orang dengan rincian 8 diantaranya ini adalah berasal dari fraksi PSI dan 25 sisanya adalah berasal dari PDIP. Artinya interpelasi kedua fraksi ini telah memenuhi syarat. Namun demikian, ayat lain pada pasal 330 menyebutkan bahwa usul interpelasi akan menjadi hak interpelasi dewan apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota di DPRD provinsi. Dan putusan itu diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir. Nah, aturan ini yang berat dan sulit untuk dipenuhi. Ya jelas sulit lah, lawang anggota DPRD-nya saja ini sudah banyak yang diajak makan oleh Anies Baswedan. Ya jujur saja ya, saya sendiri sampai heran, kok mereka bisa nurut begitu saja ya sama Anies Baswedan setelah diberi jamuan makan malam. Emang makan malamnya ini pakai menu apa sih? Adakah penonton di channel 2045 TV ini yang tahu? Ya silakan berikan komentar di bawah. Ya saya kira demikian opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, dukung terus hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta. Dan jangan lupa terus jaga NKRI. Ya saya pikir itu, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di acara Okedum selanjutnya. Kami dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia sangat berbangga dan berbahagia karena kita bisa berkolaborasi dengan senior kita, Partai PDI Perjuangan, untuk mengajukan hak interpelasi. Tujuannya sama sekali bukan untuk menjatuhkan Bapak Gubernur, tapi tujuannya untuk melaksanakan fungsi kita dalam melakukan pengawasan. Dan kita berterima kasih juga, walaupun ada juga dari teman-teman fraksi lain yang juga menandatangani, ada juga yang sebenarnya berkomitmen hari ini untuk menandatangani, tapi karena satu dan lain hal masih menahan diri. Tapi kita harap dengan sudah digulirkannya hak interpelasi ini bisa menginspirasi bagi teman-teman sekalian, rekan-rekan dari fraksi-fraksi yang lain yang merasa terpanggil untuk melindungi uang APBD DKI Jakarta yang berasal dari keringat rakyat yang sejauh ini sudah keluar hampir 1 triliun untuk program Formula E yang sebenarnya tidak ada di RPJMD ini. Kami harap dengan adanya agenda ini bisa segera dilakukan rapat paripurna, pemanggilan, tanya jawab, dan lain sebagainya untuk membuka ini seterang-terangnya kepada publik karena kami yakin sekali publik berhak untuk mengetahui bagaimana uang mereka dipergunakan oleh pejabat eksekutif.